Shalom keluarga kerajaan dimanapun Anda berada. Salam jumpa dalam renungan inspiratif pada hari ini. Dan hari ini kita akan sharing atau kita sedang akan bahas tentang sebuah tema, setia adalah bukti. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pada hari ini, kami buka hati kami buka hidup kami buka setiap pikiran kami. Sehingga ketika kami mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hidup setia kami akan diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, setia itu akan dibuktikan atau dapat ditunjukkan dalam sebuah tindakan. Dan seberapa banyak teman yang saudara miliki, saya yakin bahwa saudara punya banyak sekali teman. Teman di mana aja, di studi, di pergaulan, di lingkungan yang ada, di pelayanan, bahkan mungkin teman bermain Anda, teman chatting Anda, atau mungkin teman bermain game dan sebagainya. Dan saya yakin bahwa tidak hanya saudara punya sebuah orang teman atau satu orang teman. Pasti saudara akan memiliki banyak teman. Tapi coba saudara cek, atau saudara coba mulai bisa hitung seberapa banyak teman yang setia dengan Anda ketika Anda sedang menghadapi masalah, ketika Anda sedang sedih, ketika Anda sedang butuh untuk ditolong, butuh untuk diselamatkan, butuh untuk di-encourage, butuh untuk didukung. Oke? Seberapa banyak teman yang saudara miliki, dan saya yakin itu bisa dihitung dengan jari. Teman yang benar-benar setia ketika saudara mengalami masalah, dia ada bersama-sama dengan saudara. Itu pun tidak bisa dia memberikan sepenuh waktunya kepada Anda, kepada saudara. Berapa banyak teman yang ketika Anda melakukan hal-hal yang positif, kemudian mereka mengikutinya. Oke? Saya yakin dan percaya bahwa bisa dihitung berapa banyak teman yang akan kita miliki. Oke? Nah, ada sebuah istilah yang mungkin dari dulu waktu saya masih kecil sampai sekarang masih ada mungkin. Istilahnya, gak setia kawan lo gitu kan. Kira-kira seperti itu. Istilah ini sering kita jumpai ketika mungkin dalam sebuah komunitas dan berkata bahwa ayo kita pergi bareng-bareng. Dan dia bilang bahwa saya gak mau. Kemudian kita akan berkata, gak setia kawan lo gitu kan. Gitu aja gak bisa gitu kan. Apalagi kalau kita diajak atau mungkin disuruh untuk melakukan hal yang negatif. Sini silakan minum atau gitu. Ayo minum sama-sama atau ayo ngerokok bareng-bareng. Kemudian kita bilang bahwa saya nggak bisa, saya nggak mau. Kemudian akan timbul perkataan tadi, kalimat tadi. Gak setia kawan lo. Kira-kira seperti itu. Nah saudara bisa bayangkan ketika saudara melakukan hal yang sama, mengikuti apa yang mereka mau, saudara tidak menjadi sebuah pribadi saudara sebenarnya. Saudara sedang mengikuti standar mereka. Dan saudara perhatikan, ini lingkungan yang saya sebut sebagai toxic people. Atau orang-orang yang akan meracuni saudara. Orang-orang yang akan merendahkan saudara. Orang-orang yang akan membuat potensi saudara mati. Dan mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Itulah toxic people. Ya mungkin kita semua mengerti artinya, kita tahu artinya toxic people. Artinya racun, orang-orang yang meracuni saudara. Sama seperti racun itu akan lama-kelamaan, pelan-pelan membunuh saudara. Itulah orang-orang yang berada di sekitar saudara. Kalau saudara salah memilih komunitas. Nah saudara, dalam Amsal 19 ayat 22a berkata bahwa sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Terjemahan yang lain berkata bahwa setiap orang menghendaki teman yang dapat dipercaya. Ketika kami melakukan syuting ini, saya percaya kepada teman-teman yang mempunyai bagian masing-masing. Menjadi dapat dipercaya itu butuh waktu untuk bisa mengerti mereka. Untuk bisa benar-benar kita mempercayai mereka bahwa mereka bisa melakukan dengan excellent, dengan lebih baik. Itu butuh waktu. Dan orang-orang seperti ini yang dapat dipercaya hari-hari ini sangat susah untuk ditemukan. Makanya dalam berita tuh banyak kalau kita dengarkan kenapa terjadi perselingkuhan antara teman dengan teman. Karena mereka tidak bisa dipercaya sampai sedemikian jauhnya. Nah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani berkata bahwa untuk kesetiaan ini memiliki arti atau kalimat yang real, yang asli adalah keset. Artinya salah satu artinya adalah kasih yang jujur. Tadi waktu saya mempersiapkan renungan ini, waktu saya kasih tahu arti tentang keset ini, kasih yang jujur, kemudian ada pertanyaan, emang ada kasih yang tidak jujur? Saya bilang ada. Kasih yang tidak jujur itu ada. Contohnya Yudas di Alkitab.
Ya kan, dia berkata seperti itu. Dia kayaknya tuh seakan-akan di depannya tuh dia sangat mengasihi Yesus, tapi ternyata dia tidak jujur. Karena apa? Dia menjual Yesus dengan 30 keping perak. Oke? Mengasihi dengan tulus memang tidak mudah, tapi butuh waktu untuk bisa merelasikan apa yang namanya kita mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa sebuah modus. Ketika kita mengucapkan sebuah sumpah setia, itu yang saya mau bilang itu adalah sebuah hal. Tetapi ketika kita melakukannya adalah sebuah hal yang berbeda. Mengucapkan sumpah atau mengucapkan janji itu kita lakukan di awal. Tetapi bukti kesetiaan itu dilakukan dari awal sampai akhir. Nah makanya di dalam Amsal 20 ayat 6 berkata bahwa banyak orang menyebut dirinya baik hati. Tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Dalam versi mudah untuk dimengerti berkata seperti ini. Orang dapat mengatakan banyak sahabatnya. Tetapi sulit mendapat orang yang sungguh-sungguh dapat dipercayai. Nah mengapa ketika seorang istri tidak lagi setia untuk mengasihi suaminya? Ketika dia dapati bahwa suaminya melakukan perselingkuhan. Kenapa seorang suami tidak lagi setia untuk melayani istrinya? Karena mungkin istrinya cerewet, istrinya membuat jengkel, istrinya curiga ketika mungkin suaminya mau kemana, mau kemana papa gitu kan. Mau kemana? Gak boleh, masuk. Kayak seperti itu. Jadi membuat kenapa suami tidak lagi setia untuk melayani istri. Mungkin ada sebab-sebab seperti itu. Orang tua tidak lagi setia membimbing, mengasihi, mengajar anak-anaknya. Karena didapati anak-anak ini mulai memberontak. Tidak patuh dengan orang tua. Okay? Anak-anak tidak lagi setia menghormati orang tua ketika mereka melihat bahwa orang tua gampang marah, sedikit-sedikit marah. Atau dia tidak melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik kepada mereka. Kan? Dan mungkin dalam bidang pelayanan ketika kita sedang melakukan sebuah pelayanan, kenapa kita bisa berubah setia? Karena mungkin kita sedang menghadapi sebuah masalah-masalah dalam keluarga kita, dalam pergaulan kita, dalam hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita sedang menghadapi itu. Yang membuat kita berkata bahwa katanya pelayanan, tapi kok seperti ini kan? Justru saya mau bilang seperti ini bahwa disinilah kita sedang diuji mengenai kasih yang jujur. Kalau saudara mengasihi teman-teman saudara, rekan-rekan saudara, saudara akan mendukung mereka untuk jauh lebih baik. Saudara akan mensupport mereka agar mereka bisa berkata bahwa saya jauh lebih baik dari kehidupan saya yang lama. Nah saudara, firman Tuhan berkata bahwa firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita tentang kesetiaan. Kesetiaan itu bukanlah reaksi terhadap sebuah hal, melainkan komitmen kita, melainkan komitmen saudara dan saya terhadap sebuah tanggung jawab yang tetap. Firman Tuhan mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti saudara, saudara harus setia mengasihi mereka. Firman Tuhan berkata bahwa ketika saudara dilukai, berapa kali saudara harus mengasihi orang itu. Firman Tuhan berkata bahwa 7 kali, 70 kali. Dan memang gak gampang. Tapi saya percaya bahwa dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melewatinya. Kita bisa setia dengan orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Membuat kita evil. Membuat kita mungkin tersakiti dengan mereka. Karena Roh Kudus yang memberikan kekuatan bagi kita. Kesetiaan itu tidak akan berubah di dalam segala situasi. Perhatikan, kesetiaan tidak akan berubah di dalam segala situasi. Kesetiaan itu bisa berubah jika diperhadapkan dalam komitmen saudara yang tidak setia. Atau dengan kata lain, kesetiaan itu bisa berubah ketika saudara kehilangan komitmen untuk setia. Oke? Nah, kabar baiknya adalah hanya ada satu pribadi yang benar-benar setia dengan saudara. Pribadi yang tidak pernah meninggalkan saudara ketika saudara berubah setia kepada pribadi itu. Kehilangan komitmen dengan dia. Pribadi yang tidak peduli dengan masa lalu Anda. Pribadi yang tidak punya hubungan darah dengan Anda. Tetapi pribadi itu yang rela berkorban dalam kesetiaannya untuk mengasihi Anda. Dan pribadi itu adalah Yesus. Nah, saudara tahu pengorbanan Yesus di kayu salib itu adalah sebuah tanda atau sebuah bukti kesetiaannya untuk umat manusia, untuk saudara dan saya. Dan saya percaya dalam kesetiaannya dia sedang berkata bahwa ini saya tunjukkan bukti untuk saudara. Saya mati, saya nanggung setiap dosa saudara,
sebagai bukti bahwa saya mengasihi Anda. Nah, di akhir dari sharing ini saya mau berkata bahwa ujilah kesetiaan Anda, seberapa Anda setia dengan Tuhan, seberapa Anda setia melakukan firman-Nya, seberapa Anda setia membangun kebersamaan dengan Tuhan. Kalau Tuhan tadi sudah buktikan dia mengasihi Anda, dia taat, dia bahkan rela untuk memberikan nyawanya bagi Anda yang tidak mempunyai hubungan darah dengan Tuhan, dan dia buktikan bahwa dia setia, pertanyaannya adalah seperti ini. Apakah bukti yang saudara bisa berikan untuk benar-benar membuktikan bahwa saudara setia kepada Tuhan? Karena firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, dia Tuhan tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Tuhan memberkati kita semua. Oke? Mari kita akhiri dalam doa. Kita tutup dalam doa pada hari ini. Kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan. Kalau kesetiaan Tuhan terus berlaku dalam seluruh kehidupan kami sampai hari ini. Bagi suami, istri, kakak, adik, anak-anak kami. Tuhan ada dalam segala hal yang kami kerjakan. Tuhan setia ketika mungkin kami tidak setia dengan Tuhan. Hari ini kami diingatkan tentang kesetiaan. Kalau Tuhan tunjukkan Tuhan setia bagi kami, Tuhan buktikan sampai Tuhan mati di kayu salib untuk menanggung setiap dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami berdoa pada pagi hari ini. Untuk itu kami berdoa pada hari ini, dengan pertolongan Roh Kudus kami dimampukan, kami dikuatkan untuk setia dalam segala hal yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di edisi berikutnya dalam renungan inspiratif dan kiranya memberkati saudara semua. See you.